Pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Razia kendaraan di Jalan Mandala Merauke membuat sejumlah pengendara panik. Puluhan umat Hindu Merauke merayakan Hari Raya Galungan dengan hikmat dan khusyuk. Polisi musnahkan 14 kg ganja yang disita dari warga Papua Nugini. Operasi Zebra di Merauke memasuki hari kedua. Satlantas fokus pada hunting system di sepanjang Jalan Mandala. Sasarannya pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm, tidak memiliki plat nomor kendaraan maupun pengendara di bawah umur. Di tengah razia, seorang bocah tampak panik. Ia berusaha kabur dengan memacu sepeda motor secara zigzag di tengah keramaian. Petugas akhirnya berhasil menghentikan aksi nekat bocah tersebut. Kegiatan-kegiatan ini kami lakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Merauke yang 3 bulan akhir ini cukup meningkat. Sehingga kami terus menekan angka kecelakaan itu dengan melaksanakan kegiatan rahasia atau melaksanakan kegiatan sweeping seperti yang kami lakukan dengan cara kami hunting untuk melihat pelanggaran yang kasat mata seperti TNKB yang sudah mati atau plat-plat yang kami curigai terlibat dengan satu tindak pidana. Seluruh pelanggar yang terjaring termasuk bocah nekat dibawa ke kantor Satlantas Polres Merauke untuk menjalani proses hukum. Operasi Zebra berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia selama 14 hari. Operasi ini bertujuan untuk menertibkan sekaligus mengedukasi pengendara untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Operasi Zebra Kartens di Kabupaten Sarmi, Papua berhasil menjaring puluhan kendaraan bermotor. Satuan Lalu Lintas Polres Sarmi bersama Subdenpon Lanal serta Samsat Sarmi mencegat pengendara di ruas jalan di depan kantor Samsat Sarmi. Dalam razia itu, petugas menyita puluhan kendaraan bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas. Sebagian besar pengendara tidak membawa STNK dan tidak memiliki SIM, serta menggunakan kendaraan yang tidak sesuai standar. Namun petugas tidak menilang pengendaranya, mereka hanya diimbau tidak melakukan pelanggaran. Teguran itu untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Tepat giat operasi Zebra Kartens yang kedua kita laksanakan di Jalan Siamor, tepatnya di kantor Samsat. Kami mengimbau kepada warga masyarakat Kota Sarmi agar tertib berlalu lintas. Operasi ini akan tetap berkelanjutan dari tanggal 17 November sampai tanggal 30 November 2025. Usai mendapat teguran, kendaraan yang dibawa ke kantor polisi dikembalikan ke pemilik. Namun pemilik wajib menunjukkan surat kelengkapan kendaraan. Operasi Zebra Kartens berlangsung selama 14 hari bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan dalam berlalu lintas di jalan raya. Petugas mengimbau agar masyarakat memanfaatkan sisa waktu operasi Zebra Kartens ini untuk segera melengkapi dokumen dan kelengkapan berkendara. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Sarmi, Papua. Kasus pembunuhan anak perempuan tunarungu bernama Kiki kini sudah memasuki minggu keempat, namun hingga kini pelakunya masih buron. Polisi sejauh ini sudah mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan saksi, namun sepertinya belum cukup dan masih butuh waktu untuk mengungkap kasus ini.
Saat ini polisi bekerja secara maraton dengan mengirim 62 sampel barang bukti ke Puslap 4 Polri di Jakarta. Namun sampel yang dikirim ternyata masih kurang, sehingga polisi kembali mengirim lagi 8 sampel tambahan. Adik Kiki ya kalau namanya. Jadi perkembangan sampai sejauh ini, kemarin sudah kita sampaikan juga bahwasanya kita sudah mengirim 62 sampel ke lapor. Namun menurut kami dalam hal itu masih kurang, makanya kemarin kita ada mengirimkan lagi sampel sekitar 8, jadi total ada 70 sampel yang kita kirim ke lapor. Julia Rizky Ramadiana tewas tidak jauh dari rumahnya di Jalan Ternate, Merauke, sebulan yang lalu. Pelaku diduga masuk ke rumah korban untuk mencuri. Namun melihat Julia tidur bersama adiknya, pelaku menculik korban dan membawanya kabur. Masyarakat Merauke mengecam perbuatan keji pelaku dan menuntut polisi segera menangkap dan mengadilinya. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Mendekati bulan Desember, suasana pasar di Timika, Papua Tengah mulai dihiasi dengan berbagai pernak-pernik Natal. Pedagang mulai menata lapak dengan pohon Natal, lampu hias, hingga berbagai aksesoris dekoratif lainnya. Harga dan jenis yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari pohon Natal ukuran kecil, seharga kisaran Rp300.000 hingga ukuran besar yang dibanderol sekitar Rp2 juta. Menurut Kholifa, salah satu pedagang, dirinya sudah mulai menjual pernak-pernik Natal sejak awal bulan November. Meskipun pembeli belum ramai, tapi setiap hari sudah ada warga yang mulai mencari hiasan Natal untuk persiapan menyambut hari besar tersebut. Ya tergantung rezeki, kadang dapat, kadang tidak satu hari. Kan masih belum, nanti bulan 12 baru. Natal ada yang dari 300 sampai 2 juta lebih. Yang 2 juta lebih itu ukuran berapa meter? Yang 8 feet, dari 35 sampai 75. Kalau yang bola lampu ada yang 50, 80, dan 100. Kalau lampu selang 500, yang 20 meter. Ada yang 300, yang 20 meter. Pendapatan Untuk per hari? Per hari. Kadang 500, kadang 1 juta. Khalifah menambahkan sebagian besar barang dagangannya didatangkan dari Pulau Jawa. Ia berharap memasuki awal bulan Desember nanti, penjualan pernak-pernik Natal akan semakin meningkat. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.